Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi kepada rekan-rekan semua terkait Permenpan RB atau Kepmenpan RB baru yang dirilis atau dipublikasikan, dan informasi terkait dengan afirmasi. Teman-teman ya, ini untuk P3K ya, afirmasi untuk P3K. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kembali menginformasikan atau mengumumkan ya adanya Kepmenpan RB baru, yaitu nomor 322 tahun 2024 tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K ya, karena di sini disampaikannya ASN tahun anggaran 2024. Nah, karena banyak juga teman-teman nakes yang seringkali minta informasi terkait Permenpan mereka ya, bahwa surat edaran Kementerian Kesehatan nomor PT 01 sekian tahun 2024 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi dalam rangka pengadaan CASN Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B perlu menetapkan keputusan menteri. Nah, kita lihat keputusannya di sini. Jadi teman-teman nanti akan lihat jabatan fungsional yang mewajibkan melampirkan STR dan tidak ya. Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR tersebut. Nah, ini ingat teman-teman ya, STR-nya itu harus masih berlaku. Terus STR sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diunggah pada SSCASN pada saat teman-teman mendaftar pastinya nanti. Instansi pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian STR sebagai maksud pada diktum pertama. Daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nah, kita lihat teman-teman ya. Oke, ini daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi. Jadi teman-teman silahkan di-share ke rekan-rekan yang lain yang nakes yang teman-teman ketahui, karena pastinya mereka butuh ini juga. Nah, di sini misalnya ada jabatan dokter pendidik klinis ahli. Nah, di sini diberi tanda bahwa wajib melampirkan STR teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada iya, ada tidak, dan di sini ditandai ya. Itu mengartikan bahwa ini harus melampirkan STR. Ada dokter ahli, ada dokter gigi ahli. Nah, di sini diberikan keterangan bahwa STR dokter spesialis sesuai jenis spesialisnya. Dokter ahli bukan STR internship bagi profesi dokter. STR dokter spesialis sesuai jenis spesialisnya. Terus dokter gigi ahli bukan STR internship bagi profesi dokter gigi. STR dokter spesialis sesuai jenis spesialisnya. Nah, selanjutnya ada psikolog klinis ahli, perawat terampil, terapi gigi dan mulut ahli, terapi gigi dan mulut terampil. Nah, ini harus melampirkan STR. Yang tidak perlu yaitu epidemiolog kesehatan ahli, itu tidak mesti. Terus kesehatan terampil juga epidemiolog kesehatan terampil itu juga tidak perlu. Nah, selanjutnya ada nutrisionis ahli juga tidak perlu. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli juga tidak mesti teman-teman ya. Ada juga tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku terampil. Perekam medis ahli juga tidak perlu, sedangkan peranata laboratorium kesehatan ahli itu juga tidak perlu teman-teman ya, kecuali perekam medis terampil itu harus. Nah, di sini ada keterangan untuk peranata laboratorium. Jika melamar pada fasilitas kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi atau sampel, wajib memiliki STR. Jika melamar ya pada fasilitas tersebut ya. Ini juga sama keterangannya. Nah, ada tenaga sanitasi lingkungan ahli dan seterusnya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke afirmasi untuk P3K.
Status P1 tidak ada dalam seleksi P3K 2024. Cermati info terbaru dari Dirjen Nunu. Jadi status P1 tidak ada katanya dalam seleksi P3K 2024. Status P1 atau prioritas 1 tidak ada lagi dalam seleksi P3K 2024. Begitu juga dengan P2 sampai P4. P2, P3 itu tidak ada juga. Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Ibu Nunu Suryani, dalam seleksi P3K tidak ada istilah P1 sampai P4. Itu karena semua honorer dan tenaga non-ASN bisa melamar. Jadi semua bisa melamar, nggak ada istilah P1 sampai P4 lagi. Walaupun tidak ada istilah prioritas, Dirjen Nunu mengimbau agar P1 jangan berkecil hati, sebab data P1 sudah masuk database Kemendikbudristek karena mereka sudah lolos passing grade. Nantinya mereka akan diberikan afirmasi pada saat penentuan kelulusan. Nah, ini afirmasinya ya. Ya, makanya disebut dengan afirmasi kelulusan. Diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan. Kemenpan RB maunya semua honorer bisa daftar ya, tapi saat kelulusan akan ada afirmasi. Alhamdulillah ya. Mengenai kapan pendaftaran P3K 2024 dibuka, Dirjen Nunu mengaku belum mendapatkan informasi. Semuanya menunggu regulasi berupa peraturan atau Permenpan RB. Dia bahkan mengaku belum tahu isi Permenpan RB pengadaan P3K 2024 seperti apa. Semua lini masa dan gambaran P3K 2024 seperti apa itu yang tahu Kemenpan RB. Saya belum ada gambarannya. Namun Dirjen Nunu berharap seleksi P3K 2024 bisa dilaksanakan agar Kemendikbudristek bisa menyelesaikan masalah guru honorer. Nah, ketika guru honorer ini sudah diangkat ASN P3K, mereka akan menerima gaji dan tunjangan. Selain itu, Kemendikbudristek juga getol memperjuangkan agar guru mendapatkan tunjangan profesi guru. Guru merupakan profesi yang gajinya tidak bisa dihitung berdasarkan UMR. Guru harusnya mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan, salah satunya adalah TPG. Jadi P1 sampai P4 itu tidak ada lagi dalam seleksi P3K 2024. Namun P1 itu sudah ada dalam database. Teman-teman, sudah ada dalam database Kemendikbudristek, dan nanti ada afirmasi yang namanya afirmasi kelulusan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua terkait bocoran afirmasi untuk rekan-rekan pendaftar ASN P3K khususnya yang P1 juga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.